A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, paling benar, tidak sama sekali. Tetapi ini hanyalah berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan isinya ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sama-sama murid, mari kita sama-sama belajar. Kita mulai menyadari dan mudah-mudahan ini tidak hanya jadi tahu gitu, tentang bagaimana kehadiran kita ke sini semuanya sudah didesain dengan sangat baik oleh Allah. Allah menciptakan semua ini sebagai panggung sandiwara, katakanlah. Kita ini adalah aktor dan aktrisnya yang sudah punya perannya masing-masing. Maka selalu diulang-ulang, jangan banyak curi casting orang lain. Karena setiap kita punya perannya masing-masing. Jangan terlalu banyak judgement ke sana. Telunjuknya jangan ke sana terus gitu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita belajar seperti ini, merubah dari asalnya ke sana jadi ke sini gitu. Karena kesadaran itu adanya di dalam. Tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan juga untuk saya dan untuk kita semua, manusia hanya punya masalah dengan egonya selesai. Karena kita nggak pernah punya masalah apapun dengan siapapun kecuali dengan egonya. Dan ingat, ego itu nggak pernah ada di luar, tetapi selalu ada di dalam diri kita. Maka apapun dalam hidup kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi masuk ke dalam. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Letting Go 12. Kita sudah 12 episode membahas tentang Letting Go. Letting Go ini adalah salah satu buku yang paling mudah untuk mengajarkan kita mengalami atau menelaah dan mengenal diri gitu ya kira-kira. Jadi mungkin kalau saya mengambil pepatah bahwa siapa mengenal dirinya mengenal Tuhan gitu misalkan. Man arafah nafsa faqad arafah robbah, bahwa pengenalan diri adalah PR besar dalam kehidupan. Buku Letting Go ini sangat mempermudah kita untuk mulai mengenal diri gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman buat yang baru hadir nggak apa-apa, meskipun udah kelewatan 12 episode, it's okay karena akan selalu ada pengulangan gitu. Dan nanti kita akan menelaah ulang karena hari ini kita akan melanjutkan gitu. Oke. So, saya akan mengawali begini teman-teman. Ketika kita mau mengenal diri, ada dua part besar terhadap atau apapun di dalam diri kita. Itu dua hal adalah physical dan non-physical. Ada physical dan ada mental. Gitu ya, nanti di dalamnya spiritual gitu kira-kira. Nah, dalam konteks ini ketika kita bicara physical itu adalah tubuh biologis gitu. Ya, masuk ke dalam adalah tubuh psikologis. Jadi begitu kita lahir, kita terlahir sebagai tubuh biologis. Maka begitu lahir nggak bisa ditanya 2 tambah 2 berapa. Kenapa? Karena psikologisnya belum lahir. Nah beberapa saat dari situ mulai kita bisa berpikir gitu kira-kira. Nah di situ tubuh psikologis kita mulai hadir gitu. Nah maka ketika kita berbicara dalam konteks ini, mengenal diri, saya selalu memudahkan bahwa kita punya jasad. Di dalam jasad itu ada segitiga manas, ya. Manas itu ada 3, pikiran, perasaan, emosi. Oke, ketika pikiran, perasaan, emosi inilah yang menjadi software kita. Ketika kita mulai bisa meregulasi, ketika kita mulai bisa mengontrol pikiran, perasaan, emosi, kita akan mengontrol hidup kita. Nah jadi teman-teman, hal yang paling penting setiap hari itu adalah bagaimana memanage diri. Means memanage diri ini adalah memanage manas kita.
di mana manas kita ini adalah pikiran, perasaan, dan emosi gitu kira-kira. Sip ya. Jadi ingat-ingat terminologi nomor 1 yang penting untuk diingat-ingat terus namanya adalah manas gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah banyak orang yang sekarang mengeluh akan hidup gitu. Gitu ya, mengeluh akan hidup, dia meratapi hidupnya, terus dia tidak bisa menerima realitas gitu. Dan terus menyalahkan diri gitu. Terus dia selalu mengeluh gitu kira-kira. Kemarin kita udah bahas tentang level-level frekuensi di dalam konteks Hawkins ini, di mana ketika teman-teman sekarang mungkin lagi merasa down, lagi ngerasa nggak happy gitu, atau lagi ngerasa tertekan, atau lagi ngerasa apapun yang kayaknya nggak enak banget gitu kira-kira. Sadarilah ketika kita setiap saat seringnya ya kita merubah buahnya, tapi kita tidak merubah akarnya gitu. Nah, merubah akar adalah bagaimana kita terus-menerus belajar untuk mempelajari manas kita, pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Nah, teman-teman saya mau ngambil satu terminologi ya. Ini nanti saya rangkumin aja ya. Nanti saya mau baca dari sini dulu sekarang, dan nanti kita akan masuk ke sini gitu ya. Jadi siapapun yang hari ini lagi down, lagi bete, nanti akan ngerti bahwa jangan-jangan selama ini saya terlalu banyak di frekuensi rendah gitu. Jangan-jangan saya terlalu banyak bagaimana kita menyalahkan orang lain gitu. Karena jangan lupa nanti saya akan kaitkan kepada beberapa terminologi. Mungkin teman-teman tahu tentang IQ, AQ, dan SQ gitu ya. Bahwa kecerdasan atau kepintaran intelek itu hanya 4% dalam kehidupan, sementara lebih dari 90% adalah emosi kita. Jadi kalau kita tidak menguasai emosi kita nggak akan menguasai hidup kita gitu. Maka banyak orang hari ini yang remote control hidupnya, remote control happiness-nya disimpan di orang lain. Jadi dia jadi victim, jadi korban bahwa aku happy kalau kamu begitu. Aku happy kalau mereka begitu. Aku happy kalau pasanganku begitu. Aku happy kalau anakku nurut gitu. Sehingga setiap hari banyak orang yang tidak menemukan kebahagiaan karena dia menunggu kebahagiaan itu datang. Dia menunggu seseorang yang akan membuat dia bahagia. Dan teman-teman, saya selalu mengulang-ulang, jangan menunggu siapa-siapa karena tidak akan ada orang yang bisa menyayangi kita kecuali diri kita sendiri. Don't crave love. Jangan jangan pernah mengemis kasih sayang, cinta, kebaikan. Nggak ada. Kenapa? Karena my life is my making. Titik. Hidupku adalah pilihanku. Bahagia atau tidak ada yang menentukan kecuali diri sendiri gitu. Ya. Dan letting go ini mengajarkan kita untuk mengambil kembali remote control yang kita sering simpen di orang lain. Ya, kita sering pamrih bahwa kalau kamu gitu aku akan happy, kalau kamu begitu aku nggak akan gitu. Jadi jangan-jangan setiap hari kita tuh dagang terus gitu, bergaining terus gitu, pamrih terus gitu kira-kira. Sehingga ketika itu diulang-ulang itu menjadi habits. Dan ketika itu menjadi habits, di situ kita mulai bahwa hidupku tidak beruntung, hidupku malang, takdirku buruk. Langsung nyalahin orang lain dan kadang-kadang Tuhan juga disalahin gitu. Ini Tuhan maunya apa sih? Langsung nyalahin takdir, langsung nyarahin semuanya gitu. Padahal semuanya karena kita kekurangan pengetahuan aja sih sebenarnya. Dan pengetahuan yang sering kurang itu adalah pengetahuan diri sendiri sebenarnya. Karena kenapa? Boleh jadi kita tidak punya waktu untuk diri sendiri karena kita terlalu sibuk untuk menilai orang lain. Terlalu sibuk untuk menelaah orang lain. Judgment keluar gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau kasih rumus dulu ya. Dengerin ini baik-baik. Ini kita berbicara tentang realitas. Realitas diri kita gitu. Ya. Di bukunya Placebo-nya Joe Dispenza, ini saya mau ngambil satu teori dulu, nanti saya kaitkan ke sini, nanti kita akan ringkas dalam beberapa kalimat. Jadi nanti saya mudahin aja ya. Oke, kita agak puyang-puyang dikit dulu di awal, tapi nanti saya akan coba untuk menerjemahkan dengan bahasa yang lebih simpel gitu. Karena yang terpenting adalah aplikasinya. Anyway teman-teman, kalau ada yang siap dan gampang gitu ya, siapin bolpen sama kertas ya. Karena nanti kita akan banyak nulis. Ya, sekalian disiapin. Jangan lupa air putih selalu. Minum ya, jangan lupa. Oke teman-teman. Sip ya, jadi kalau ada yang baru datang, apa itu letting go? Letting go adalah belajar mengenal diri. Karena kalau kita udah bisa mengontrol diri, tidak akan ada yang bisa mengontrol kita. Tidak ada yang akan bisa membuat kita sakit hati, karena sakit hati, benci, bete, apapun itu yang menentukan diri kita sendiri.
Sekali lagi, my life is my making. Hidupku itu adalah pilihanku gitu. Anyway, ya, oke. Sambil santai relax boleh ya. Kecuali nanti ada satu sesi sedikit teman-teman yang benar-benar harus hadir utuh di sini. Ya, sebisa mungkin duduk santai, relax, dengerin, fokus. Karena kita sekarang belajar salah satu poin pentingnya adalah melatih fokus. Ingat ya, banyak orang yang hidupnya tidak efektif efisien karena dia nggak fokus. Lagi duduk di sini mikirnya di tempat lain. Ya, saya kasih contoh ulang-ulang gitu ya. Ini yang kejadian kebanyakan orang. Bangun tidur, lagi mandi, pikirannya udah di kantor. Lagi di kantor, pikirannya udah di tempat makan siang. Lagi makan siang, pikirannya udah meeting di berikutnya. Dan itu berulang-ulang. Sehingga sedikit sekali kita bisa menikmati saat ini, sedikit sekali kita bisa benar-benar hadir utuh di sini saat ini. Dan itu akan membuat kita menjadi tidak efektif dan efisien gitu. Ya, dan yang menarik adalah sekarang orang bisa fokus tuh cuma 8 detik loh. Baru fokus dikit-dikit tangannya udah pengen buka WA misalnya. Pengen ngecek apa gitu. Makanya orang ngomong itu yang didengerin ini cuma 5%. Kenapa? Karena kita nggak bisa fokus sama orang yang ngomong sama kita gitu. Udah power mendengarkan kita nggak baik, fokusnya nggak baik, distraksinya tinggi. Di situ akan membuat banyak sekali miskomunikasi gitu. Makanya begitu ada lagi meeting atau lagi diajak ngobrol, dikit-dikit, hah? Gitu. Orang ngomong apa? Hah? Gitu. Ya udah kamu ngomong aja, aku sambil main. Nggak bisa teman-teman. So teman-teman, stop multitasking. Ya, stop multitasking. Belajar untuk tidak multitasking. Lakukan ini, kalau selesai baru lakukan berikutnya. 100% di sini, selesai, habis gitu 100% lagi di sini. Maka salah satu belajar untuk fokus adalah teman-teman rajin baca. Karena baca tuh bukan hanya mau mendapat ilmunya, tapi membaca itu melatih kita untuk tetap bisa fokus. Seenggaknya kita meluangkan satu hari 30 menit untuk bisa fokus, untuk bisa baca, tangan yang nggak megang handphone, pikiran yang nggak ke sosial media, tapi kita hadir utuh di sini saat ini gitu. Sip ya teman-teman ya. Karena kenapa? Begitu kita bisa menguasai fokus, kita bisa menguasai jalan energi kita. Kenapa? Karena kemana kesadaran kita pergi, energi mengalir ke situ. Dan itu fokus yang paling penting. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa banyak penyakit kita tuh adalah nggak bisa fokus. Kenapa nggak bisa fokus? Karena nggak pernah dilatih fokusnya gitu. Anyway. Ya. Panjang banget nih disclaimer-nya ya. Oke ya. Sampai sini oke ya teman-teman ya. Paham ya? Nah, ini kalau lagi offline muka-mukanya kelihatan sih. Kalau lagi gini tuh kurang sih ya. Nah, ya kalau offline tuh kelihatan paham tapi mukanya gitu-gitu ya, pura-pura paham, nggak apa-apa lah ya. Nah, yang penting oke aja dulu. Oke, kita akan belajar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 step ya. Ya, jadi sebenarnya ini gabungan antara letting go sama placebo effect sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Jadi saya pengen nge-spill gimana cara saya belajar. Karena mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa lebih luas paradigmanya. Artinya apa? Satu teori bisa dibahas di teori buku lain. Ya, dan satu buku lain bisa dibahas di teori buku lain. Dan misalkan kalau saya lagi pengen mengaitkan sama perspektif teologis Islam, saya buka Qur'annya gitu. Jadi nanti saya buka dari Bible gitu misalnya, atau dari Vedanta gitu. Jadi ketika kita memahami sesuatu, kita memahaminya holistik gitu teman-teman. Memahaminya satu kesatuan yang nggak terpisah gitu. Ya, supaya mindset kita luas gitu. Ya, jadi kita nanti dapatnya juga utuh gitu kira-kira. Sip ya. Jadi teman-teman sekarang pokoknya tinggal dinikmati karena save-nya saya. Jadi mudah-mudahan ini masakan yang lezat, menyenangkan, membahagiakan, dan menerangkan. Kunyah pelan-pelan, alami, laksanakan gitu. Sip ya. Oke. Kita bicara dalam konteks yang namanya realitas gitu. Teman-teman, realitas itu adalah sesuatu yang hadir yang nggak bisa kita tolak. Oke. Ya, saya mau pakai bahasa aslinya dulu. Teman-teman dengerin ini baik-baik. Same thought, pikiran yang sama, akan menghasilkan same choices. Same choices akan menghasilkan same action dan behaviors. Same behaviors akan menghasilkan same experience, dan itu akan menghasilkan same feelings. Nah, artinya apa? Dengerin ini baik-baik ya teman-teman ya. Kebanyakan orang hari ini berharap pengen berubah, tetapi yang dikerjainnya itu-itu terus. Berharap pengen buahnya durian, tapi yang ditanam adalah cabai terus gitu. Duh ya Allah, mudah-mudahan pasanganku semakin baik, anakku semakin baik. Tapi yang berdoanya nggak ngapa-ngapain gitu.
Aduh, mudah-mudahan ekonomi saya membaik, mudah-mudahan rezekinya lebih besar apa. Tapi yang dilakukannya tiap hari sama gitu. Nggak mungkin. Jangan berharap keajaiban datang kalau kita tidak melakukan perubahan. Makanya ketika ditanya, siapa yang mau berubah? Aku. Ya oke. Siapa yang besok siap untuk berubah? Diem gitu. Semua pengen perubahan, tapi begitu urusan mau berubah, males gitu kira-kira. Ya, nah makanya sadari bahwa tidak akan ada perubahan datang realitas ke kita kalau kita tidak mengundang sesuatu yang berubah, yang berbeda gitu. Ya, oke. Dengerin ini baik-baik teman-teman. Pemikiran yang sama akan menghasilkan pilihan yang sama. Ya, mikirnya sama, milihnya sama. Pemilihan yang sama akan menghasilkan perilaku yang sama. Perilaku yang sama akan menghasilkan pengalaman yang sama. Pengalaman yang sama akan menghasilkan perasaan yang sama. Dapat ya? Jadi kalau ininya nggak berubah, jangan berharap yang datang berubah. Nggak bisa. Makanya Einstein selalu mengatakan insanity, kegilaan, kamu berharap hasil yang berbeda dengan sesuatu hal yang kamu lakukan ulang-ulang sama gitu. Ya, saya ulang pelan-pelan nih. Pikiran yang sama, pasti akan keluar pilihan yang sama. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Datang ke rumah makan, menunya tetap aja ujungnya milih nasi goreng. Nah, gitu. Ya. Besoknya ke restoran yang lain lagi, menunya ada 50. Tetap aja mikir nasi goreng, es teh tawar. Udah gitu aja. Bener nggak? Kenapa? Karena sebanyak apapun menunya, kalau kita pakai mindset yang sama, nggak akan ada, ya lebih murah sih. Ini mah nggak ngomongin murah dulu, nggak. Bukan masalah murahnya, bukan. Ini masalah kebiasaan gitu. Masalah habits gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman, rumusnya adalah, kalau kalian mikirnya sama, kalian akan mendapatkan hasil yang sama. Udah gitu aja. Ayo, pikirin akhir-akhir ini. Pikiran apa yang selalu muncul dalam pikiran kita, yang selalu berulang-ulang. Jangan-jangan nggak pernah move on dari situ gitu. Mau itu mantan misalnya, disakiti hati misalnya. Kejadiannya udah 5 tahun yang lalu masih sakit hari ini. Kejadiannya 3 tahun yang lalu masih pusing hari ini. Betul nggak? Berarti kita berulang-ulang tuh. Kenapa? Karena mikirnya di situ-situ terus gitu. Duh, semoga hidup saya lebih baik. Tapi mikirnya nggak pernah berubah gitu. Nggak bisa teman-teman. Nah teman-teman, nanti ngerti ya. Itulah kenapa kita perlu masalah dalam hidup ini. Karena masalah akan memaksa kita untuk berpikir berbeda. Karena tanpa masalah, kita nggak mungkin mikir beda. Jadi terima kasihlah kepada semua masalah hidup kita, karena tanpa mereka, tanpa masalah, kita nggak akan punya pola pikir yang berbeda gitu kira-kira. Nah sementara hari ini orang membenci masalah. Nggak suka kalau masalah datang, karena nggak sadar bahwa masalah itu datang untuk merubah pola pikirmu. Dan kalau kita hanya berputar-putar di pola pikir yang sama, masalahnya pasti itu-itu terus gitu. Ya. Nah, Hawkins dengan sangat indah nanti ngasih tahu bahwa kalau kamu pada frekuensi yang sama terus, kamu nggak akan pernah naik ke kelas yang berbeda. Jadi kalau kamu levelnya julid, kamu akan dikumpulin sama orang-orang julid aja udah. Kalau kamu kelas frekuensinya rendah, kamu akan punya teman di situ aja udah. Dan kamu akan berputar-putar di lingkaran setan gitu kira-kira. Ya, ingat ya, like attracts like, love promotes love. Artinya apa? Kalau kita berbicara dalam konteks apapun, semua realitas yang terjadi pada diri kita tergantung magnet yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena dirimulah magnet yang akan menarik semua realitas di luar. Kalau kalian lagi bete, kalian akan menjadi magnet penarik orang-orang bete. Kalau kalian lagi kesel, kalian akan menjadi magnet penarik orang-orang yang ngeselin. Jadi inti sarinya adalah jangan mencoba merubah layar, sementara proyektornya nggak pernah diganti filmnya gitu. Ngelihat kaca, buset, yang di depan kaca jelek banget, dihancurin kacanya, beli kaca baru. Dilihat lagi,
Buset, yang di kaca jelek banget, dihancurin. Udah 10 kaca baru sadar yang jelek mukanya gitu kira-kira. Sip ya. Makanya jangan nyalahin kacanya, tapi perbaiki mukanya gitu. Seenggaknya pakai filter lah. Gitu ya. Tapi jangan nyaman pakai filter. Kenapa? Begitu filternya hilang, nanti begitu nggak pakai filter, kaget lagi gitu. Ini siapa? Gitu-gitulah kira-kira ya. Jangan sampai kalian jadi serem ngelihat muka sendiri kalau nggak pakai filter gitu kira-kira. Ya, dapat ya teman-teman ya. Clear ya. Oke. Ya teman-teman jangan nanya yang aneh-aneh dulu ya. Hari ini kita ngomongin letting go. Ya teman-teman yang keluar dari jalur letting go, sorry saya nggak bahas dulu itu ya. Karena kita mau beresin dulu si letting go. Oke teman-teman. Dapat sampai sini? Dapat ya? Nah, artinya jadi kalau di sini ngomong same reality, Dispenza mengatakan di berikutnya adalah how to get new reality. Gimana kita akan masuk kepada sesuatu yang realitas yang baru. Teman-teman, kalian penting untuk menjadi keluar dari diri kalian yang lama. Dalam tanda petik. Ya. Karena kalau kita nggak menjadi diri yang baru, new self, the best version of self, nggak bisa aja. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa move on gitu. Dan yang paling penting teman-teman, kurangi menilai dan membandingkan. Selesai. Mau membandingkan diri sama orang lain, pun membandingkan aku sama diriku yang lalu. Lepasin aja. Karena membandingkan akan membuat kita depresi gitu. Aku tuh dulu ya dulu udahlah. Aku tuh 20 tahun yang lalu cantik banget kan model. Ya sekarang udah 50-an, udah aja terima aja. Karena nggak bisa ngelawan gravitasi, udah keriput mah keriput aja, udah diterima gitu. Nggak usah dibandingin sama 20 tahun lalu, udah gitu aja. Ya. Karena begitu, aku dulu ya, hidupnya di belakang terus gitu kira-kira. Udah terima. Ya. Ya kan semua juga cantik pada masanya gitu kira-kira. Ya, ini kan usia-usia berapa ya? Ya dari profil picture-nya kelihatan lah. Gitu ya. Yang jelas ini semua yang hadir di sini kakak kelas saya rata-rata ya. Saya paling muda di antara semua lah, udah gitu. Gitu ya, anyway. Nah, jadi teman-teman, poin mana sih? Aku langsing pada masanya. Iya ya, udah makanya nggak usah dibandingin gitu. Ya, nggak usah dibandingin lah pokoknya. Ingat ya, membandingkan awal mula dari depresi, by the way. Apalagi ngebandingin sama orang lain. Nggak apple to apple, nggak bisa. Karena kalau mau ngebandingin harus sama yang 100% apple to apple lah bahasanya. Kita sama orang lain kan nggak apple to apple sama sekali gitu. Anyway. Ya. So, new reality adalah new thought, new choice, new action, new experience, new feeling. Artinya apa? Pemikiran yang baru akan menghasilkan perasaan yang baru. Ingat, emosi, perasaan, pikiran. 3 ini teman-teman. Udah. Once kita menguasai 3 ini, aman aja udah. Ya, kita nggak usah jauh-jauh dulu kemana-mana, nggak usah ribet-ribet dulu kemana-mana, nggak usah ngawang-ngawang ke langit kemana-mana. Udah mending beresin dulu PPE kita. Coba saya mau nanya dulu, Manas isinya apa teman-teman? Coba diketik. Manas isinya apa? Coba di typing. Pikiran, perasaan, emosi. Bukan rasa beda ya. Perasaan sama rasa beda. Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran, perasaan, emosi. Ini ingat-ingat nih, diulang-ulang. Pikiran, perasaan, emosi. Nice, ya. Kita nanti bakal pakai singkatan-singkatan supaya gampang ya. Ini contoh ya teman-teman, nggak usah dipikirin dulu. Nanti kita tahu Manas itu PPE misalnya, software itu PPH gitu misalnya. Nanti hardware-nya itu LTKK gitu misalnya. Nanti kita akan pakai itu supaya nanti gampang PPE, PPH, LTKK. Nah gitu kira-kira, supaya lebih gampang ya. Pikiran, perasaan, emosi. Ya. Dan ini jarang yang kenal sama pikiran, perasaan, emosinya sendiri. Sok, saya kasih contoh aja ya. Siap ya, teman-teman langsung jujur aja jawabnya ya. Jujur sejujur-jujurnya. Makanya tangannya siapin di typing. Begitu saya ngomong langsung jawab. Kenapa? Kejujuran nggak perlu alasan, jadi langsung jawab. Maka kalau kalian nanya sama orang begitu, kamu gini, semakin lama delaynya, semakin dia nyari alasan, kurang jujur berarti.
Contoh, jujur seapa adanya ya. Teman-teman sering berpikir nggak? Jawab, sering atau nggak gitu. Ayo, sering berpikir nggak? Sering. Ya. Ya, yang jawab sering udah pasti mabuk ya, nggak sadar. Ya, yang jawab sering tuh nggak sadar kalau dirinya jarang berpikir. Fix. Kenapa coba? Berpikir itu artinya kita menggunakan pikiran, itu berpikir. Tapi kalau kita yang digunakan oleh pikiran, itu namanya kita disiksa sama pikiran. Dan 95% dari kalian itu pasti rata-rata sering digunakan oleh pikirannya daripada menggunakan pikirannya. Udah gitu aja. Karena 95% dari kita dikuasai oleh subconscious mind, autopilot, auto respon, auto gitu kira-kira. Ya, sip ya. Dah ya, sip. Seenggaknya nggak apa-apa jujur bagus ya. Tapi mulai disadari. Saya tuh lebih banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong. Saya tuh banyak reaktif dulu baru responsif atau responsif dulu baru reaktif. Saya tuh banyak judgement dulu baru melihat realitas atau melihat realitas dulu baru menentukan judgement gitu. Awas jangan ditukar-tukar. Ya, hati-hati nih. Karena rangsangan pertama ke kita itu panca indera, teman-teman. Sebelum masuk ke PPE, itu melalui panca indera kita dulu. Ya, berarti kalau kita masuk ke dalam panca indera, itu nanti akan mengisi software kita dalam manas kita gitu. Ingat, saya selalu ulang-ulang, panca indera itu fragile alias rapuh. Jangan terlalu percaya sama panca indera. Ya. Ini saya ulang-ulang ya, jangan bosan. Kalian tahu fotogenik ya? Fotogenik itu kalau orang difoto kelihatannya bagus. Ini ada tipikal orang jauh jenik kan, dari jauh oke, dari dekat biasa aja gitu. Ya, sering denger ya namanya wahyu gitu. Dari jauh, wah, dari dekat, you gitu. Jadi jangan terlalu ngejudge dulu, ih jelek banget, taunya pas deket cantik misalnya. Dari jauh, gila ya kayaknya cakep banget. Dari deket biasa aja gitu biasa. Makanya hati-hati sama yang namanya panca indera. Nah, ya. Jadi kalian yang tipikal jauh jenik nggak apa-apa sih, ya udah terima aja ya. Ini air dimasukin sedotan, jadi bengkok teman-teman. Terus kita bisa berantem, itu sedotannya bengkok ya. Enggak, bengkok ya. Taunya emang ada pembiasan cahaya di situ gitu. Ya, makanya jangan terlalu cepat melakukan judgement. Titik. Sip ya, teman-teman ya. Itu penting banget tuh. TikTok jenik. Iya oke ya. Pelan oke kita pelanin ya, kita pelanin. Ya saya agak cepat ini karena ini kan review, teman-teman ya. Review ya. Abis ini kita akan slowing down. Oke, mudah-mudahan sampai sini nice ya, dapat ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, panca indera kita itu adalah alat untuk memasukkan sesuatu ke manas kita. Jadi kalau panca inderanya nggak beres, manasnya pasti nggak beres. Jadi kalau panca inderanya nggak dirawat, pasti jiwanya juga nggak beres. Makanya teman-teman dalam tradisi Islam, kenapa panca indera tiap hari dicek pendengaran, penglihatan, mikir, ngomong. Waktu wudhu tuh kan ngecek panca indera sebenarnya. Supaya nanti ngerti, oh ternyata dari pagi ke siang dengerin yang jelek-jelek mulu, pantes nih manas aku jadi nggak nyaman, gitu kira-kira. Makanya kita setiap hari dalam tradisi Islam sehari jeda 5 kali gitu. Ya cuman karena banyak yang nggak ngerti urusan ini, jadi dia cuman melakukan ritual tapi nggak paham isinya apa gitu. Anyway, ya makanya penting banget untuk menjaga panca indera kita gitu. Hati-hati panca indera kita sangat fragile, sangat rapuh. Ya, yang nanya manas itu apa, tolong dijawab sama temennya. Temennya pasti udah tahu apa itu manas. Oke teman-teman, sip ya, clear ya, nice ya, oke. Nah, kita kemarin udah bahas bahwa ada 17 level frekuensi manusia. Jadi gini, energi itu satu, dia terbagi ke dalam 2 vibrasi. Oke, 2 vibrasi ini nanti ada power, ada force. Jadi teman-teman yang belum ngerti ini nanti tonton di sebelumnya, ada di YT saya. Karena saya kalau ulang lagi agak jauh ya. Jadi
Nanti kita ngerti bahwa setiap level perasaan kita ada nilainya gitu. Ya, dan nanti kita akan ngerti kita ada di level mana, kita ada di kelas mana, kita nanti akan sadar. Contoh, saya cepat aja ya. Kalau kalian lagi dalam keadaan peace, damai, itu levelnya 600. Turun sedikit, joy, itu 540. Bahagia gitu ya. Turun sedikit, penuh dengan cinta kasih, itu 500. Jadi teman-teman, kalau kita kekurangan cinta kasih, itu kita akan turun di level nanti yang namanya katakanlah ya marah gitu 150 gitu. Dan terus nanti turun sampai levelnya namanya apatis di level 50. Jadi kalau teman-teman lagi nggak enak perasaan, itu biasanya levelnya di bawah 200 gitu. Ya, levelnya di bawah 200. Makanya sebisa mungkin kalau teman-teman tahu, oh aku lagi ada di level apatis nih misalnya. Oke, kalau saya lagi di apatis, saya sadar dulu nih. Oke, saya mau sebutin level paling rendah aja ya. Dari 200 ke bawah, karena rata-rata di situ. Mulailah hati-hati kalau kalian sudah mulai ada rasa-rasa gini nih. Caraku yang terbaik, pokoknya aku lebih baik dari dia. Itu udah di 175, di bawah 200, hati-hati itu. Itu namanya pride, sombong, bangga, ngerasa paling benar gitu. Teman-teman jangan lupa ya, tahu kan orang yang paling salah tuh yang gimana? Orang yang salah adalah orang yang merasa benar, titik. Jadi jangan ngerasa benar lah, udah. Karena pengetahuan kita terlimitasi, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kita ngerasa benar, caraku paling benar, yang lain salah, kamu harus nurut sama aku, pokoknya aku, self-center, itu kalian ada di 175, dan itu zona nggak aman. Ya, oke. Apalagi penuh dengan anger, itu di 150. Kalau udah anger, lihat ya, awasnya nanti nih. Lihat ya, pengennya bersaing mulu, pengennya menang terus gitu. Itu udah di 150 tuh. Apalagi 125 lebih bawah lagi namanya desire. Aku harus memiliki sekarang, pokoknya harus sekarang. Mau gak mau harus sekarang, itu 125 tuh, udah deh. Teman-teman kalau pengen kayak gitunya sering, tuh banyak main di level bawah, kita akan muter-muter di level bawah gitu. Apalagi nanti fear. Kalau orang di level fear ya, ngelihat orang lagi, aduh nih ngomongin gua nih. Ngelihat sedikit, aduh kayaknya, ngelihat sedikit, insecure terus bawaannya. Nah itu di fear tuh, hati-hati tuh. Ya, jadi level 200 ke bawah benar, itu namanya fase neraka. Jadi teman-teman gak usah nunggu neraka nanti yang jauh-jauh, kalian lagi banyak fear, kalian lagi ada di neraka. Ingat, neraka bukan letak geografis, tapi neraka adalah state, level dalam jiwa kita, level dalam frekuensi kita gitu. Frekuensi rendah namanya neraka, frekuensi tinggi namanya surga gitu kira-kira. Sip ya. Jadi orang tuh banyak sekarang gini, aduh aku tuh takut masuk neraka, tiap hari dia marah-marah mulu. Ya dia udah di neraka lah, orang di neraka takut masuk neraka kan aneh ya gitu. Anyway. Apalagi kalau udah grief. Aku kayaknya gak bisa deh. Aku kayaknya gak mampu deh. Gitu. Apalagi level paling bawah itu namanya adalah, 2 level bawah itu namanya apatis. Gak ada harapan lagi nih. Dan yang paling berbahaya adalah guilt dan malu. Nyalahin diri sendiri. Aku tuh ibu yang gak sukses. Aku ibu yang gak baik. Aku disalahin terus gitu dirinya. Ya, itu udah guilt banget, hati-hati itu. Apalagi udah shame atau malu, udah gak ada harganya. Dan itu deket-deket kepengen bunuh diri biasanya. Anyway. Sip ya. Kalau senyum di level berapa? Di level manapun kalian senyum, itu akan cepat meningkatkan frekuensi. Makanya kalau teman-teman lagi di vibrasi atau frekuensi rendah, rumusnya 3. S, P. Santai, senyum, pasrah. Dah. Ini kalau level-level bawah suruh senyum susah loh. Susah aja. Padahal senyum itu adalah anchor yang paling simpel untuk uplifting frekuensi, menaikkan frekuensi gitu.
Anyway. Sip ya, teman-teman ya. Nah, saya mau lanjut ke konteks memahami emosi sekarang. Ya, sampai sini oke, teman-teman? Dapat ya? Sampai sini udah ada sesuatu yang bisa diambil? Dapat ya? Aman ya? Level Semar Mesem benar bagus. Aman oke ya? Dah, pokoknya yang baru datang ikutin aja dulu. Nanti pelan-pelan ngerti lah. Ya, yang jelas kita lagi belajar menelaah lapisan frekuensi tentang perasaan kita gitu. Banyak loh orang yang nggak tahu perasaannya di mana. Contoh-contoh, kamu kenapa sih bete ya? Kenapa? Pokoknya bete aja. Dia nggak tahu untuk mengungkapkan bete-nya di level mana gitu. Ya cerita dong. Pokoknya bete aja. Nah, pelan-pelan nanti cerita. Iya tadi tuh aku kesel. Oh iya, terus gimana? Aku tuh marah sama. Lah tadi kesel sekarang marah. Gimana sih? Jadi nggak bisa bedain mana kesel, mana marah, mana benci. Dan ketika kita nggak bisa bedain itu, betapa kita kekurangan pengetahuan tentang diri kita gitu. Terus kalau kita sampai hari ini nggak kenal sama diri kita, nggak kenal sampai sama perasaan kita, kemana aja sih gitu. Kepo mulu berarti gitu. Ngurusin orang mulu gitu. Pengen ngerubah orang mulu gitu. Sampai-sampai perasaan sendirinya nggak dikenali gitu kira-kira. Betapa kita tidak mengenal diri kita gitu kira-kira. Itu namanya alienated soul. Seseorang yang tidak betah di rumahnya sendiri gitu. Ya, hati-hati ya. Oke, teman-teman. Sip ya. Dah, nggak apa-apa. Sesama alien kan sekarang lagi kumpul malam ini gitu. Nah, sesama alien mah santai-santai aja kita ya. Oke. Anyway. Sip ya, teman-teman ya. Oke, yang penting sekarang udah mulai, oke, udah ada gitu-gitu gitu. Ingat ya, setiap pelajaran bukan untuk orang lain, untukku, muku. Awas begitu ngomong, apatis, aduh ingat banget, dia banget. Ini orang yang ngomongin orang, dia banget, hati-hati tuh, nunjuknya ke sana mulu gitu. Terus jangan mikir gini, aduh semoga suami saya denger ini ya, semoga dia berubah. Udah gak usah dipikirin. Ini bukan buat suaminya, bukan buat istrinya, bukan buat anaknya gitu. Untukku. Titik. Nah gitu. Karena kalau kamu berubah, pasangan berubah, kamu berubah, anak berubah, kamu berubah, lingkungan berubah. Selesai. Makanya kemarin saya bilang kita perlu kecerdasan kolektif. Yuk kita pinter barengan. Kenapa? Kalau sendirian repot gitu. Makanya kita perlu kolektif, makanya less competition, more collaboration. Yuk kita kolaborasi terus supaya pinter bareng, naik bareng, supaya jadi kecerdasan kolektif gitu. Kan kalau sekampung yang pinter sendiri, pusing yang pinter gitu. Yuk kita tularkan gitu intinya. Sip ya teman-teman ya, dimulai dari siapa? Dari diriku dan keluarga, udah gak usah jauh-jauh. Gitu. Aku ingin merubah Indonesia lebih baik. Pret lah udah beresin dulu diri sendiri aja sama keluarga. Nggak usah jauh-jauh gitu. Karena kenapa? Semua bermulai dari circle yang terdekat gitu kira-kira. Oke? Sip. Dah ya. Cita-cita boleh tinggi tapi realitas lah. Tapi Soekarno ngomong gini. Milikilah cita-cita setinggi langit karena kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Sedap nggak tuh? Ya, jadi seenggaknya kita jatuh di bintang gak apa-apa lah. Anyway. Oke ya teman-teman ya. Kita masuk ke halaman 64. Itu adalah memahami emosi. Let's start with emotion. Ya. Begitu gak ngerti emosi, gak ngerti perasaan, gak ngerti pikiran. Ingat, emosi menentukan perasaan, perasaan akan membuat atau menentukan pikiran gitu. Sip ya. Oke. Menurut temuan-temuan ilmiah, semua pikiran disimpan di bank memori. Di bawah sistem pengarsipan yang didasarkan pada perasaan yang terkait dan gradasi-gradasinya yang lebih halus. Pikiran-pikiran disimpan menurut sifat perasaan, bukan fakta. Sifat perasaan, bukan fakta. Ya. Konsekuensinya, ada dasar ilmiah untuk observasi bahwa kesadaran diri meningkat jauh lebih cepat dengan cara mengamati perasaan ketimbang pikiran. Nah, coba.
Jadi ngeberesin manas itu jauh lebih cepat. Nih ya, saya ulang sekali lagi ya. Ada dasar ilmiah untuk observasi bahwa kesadaran diri meningkat jauh lebih cepat dengan cara mengamati perasaan ketimbang pikiran. Mengamati perasaan ketimbang pikiran. Artinya, kalau perasaannya oke, pikirannya nice gitu. Satu perasaan bisa punya 1000 pikiran. Jadi teman-teman, ya ini penting banget ya. Kalau sekarang ditanya, hal apa sih yang paling penting saat ini? 1, perasaanmu itu yang paling penting di saat ini. Karena mau apapun, mau punya tas bermerek, mau punya uang banyak, mau punya rumah bagus, perasaannya nggak asik, repot aja. Makanya di keramaian bisa ngerasa sendiri. Di tempat yang healing bisa ngerasa nggak nyaman. Kenapa? Karena urusannya di perasaan. Ya, oke. Pikiran-pikiran yang terkait bahkan dengan satu perasaan saja bisa berjumlah ribuan. Oleh karena itu, pemahaman tentang emosi yang mendasari pikiran dan penanganannya secara tepat akan jauh lebih bermanfaat dan kurang memakan waktu daripada berurusan dengan pikiran-pikiran belaka. Jadi kalau sekarang kita ngeberesin pikiran terus, tapi nggak ngeberesin perasaan, itu nggak terlalu efektif gitu misalnya. Sip ya. Pada mulanya, jika seseorang tidak akrab dengan pembahasan tentang perasaan, sering disarankan untuk memulai hanya dengan mengamati perasaan-perasaannya sendiri tanpa niatan melakukan apapun terhadapnya. Dah, teman-teman. Dah ya. Harus dicoba nih. Nah, sekarang teman-teman, coba diam dulu. Santai. Terus teman-teman rasain apa yang lagi dirasain saat ini. Sok dirasain dulu. Terus typing. Silakan. Rasain aja dulu, saya lagi ngerasain apa sih? Karena salah satu hal untuk kita bagaimana menurunkan kadar kecemasan itu adalah mengungkapkan perasaan. Nah, sok diungkapin aja teman-teman. Udah gak usah bohong, gak apa-apa, kan gak pada kenal ini ya. Entah itu lagi sedih, lagi capek, lagi marah, lagi cemburu, sok diungkapin. Nah, nice. Nice. Dah ya. Sip ya. Cukup, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan pakai bolpen sama kertas ya. Sebentar lagi. Dah. Dengerin dulu baik-baik. Dah, bagus, nice. Terima kasih teman-teman. Very good respon. Saya pernah ya di satu kelas, pernah nih ya, di 12 orang. Saya bilang gini, silakan kalian tuliskan perasaannya. Gini nih orang-orangnya. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Coba bayangin. Saking gak taunya, dia lagi ngerasain apa gitu. Ya, entah itu kelelahan apa, tulisin aja dulu di situ. Anyway. Nice ya. Seenggaknya teman-teman sekarang lagi self-talking. Jadi gak usah pengen berubah, gak usah pengen dimodifikasi, cuman rasain aja. Ingat, perasaan itu tamu yang lagi mampir sebentar. Ya. Dan teman-teman, ingat baik-baik mantra ini untuk dalam setiap kondisi apapun hidup kita. Ingat baik-baik. Ya apalagi yang lagi down, lagi capek, lagi lelah, lagi cemburu banget, lagi kesel banget, lagi benci, lagi down frekuensi rendah. Teman-teman ingat baik-baik satu hal aja. Ingat baik-baik, entar juga lewat, titik, selesai. Dah, entar juga lewat. Entar juga lewat, selesai.
Karena semua yang diomongin itu sebetulnya bukan perasaan mendasarnya, nanti ngerti. Capek gara-gara gini, kekurangan uang lah, apa, itu bukan perasaan dasar, bukan. Ya. Tapi nanti kita akan tahu begitu kita nanti menyentuh perasaan dasarnya, kita bisa ngeberesin pelan-pelan. Ingat, kekurangan uang, jangan nyari uang, tapi beresin mindsetnya. Uang datang. Karena begitu kita nyari hasil tapi nggak ngeberesin dirinya, begitu kita pengen solusi tapi tidak ngeberesin dirinya, solusi nggak akan tercapai. Ketika hal itu terjadi, yang pengen shortcut gitu. Caranya cara cepat, nggak bisa teman-teman. Semakin kita mencari shortcut, semakin kita akan menemukan jalan yang tidak akan menemukan solusi. Dapat ya? Jadi jangan pengen dapatnya dulu nih, tapi merubah pola pikir untuk mendapatkannya gitu. Mungkin kita perlu ilmu panah teman-teman. Ya, saya kasih contoh nih ya. Supaya kita, aduh aku tuh kekurangan. Fokusnya di kekurangan masalahnya. Udah jelas-jelas kekurangan, fokusnya di kekurangan, nggak ngerubah cara ini nih. Tadi ingat rumusnya. Same thought, produce, same reality. Pikiran yang sama akan menghasilkan realitas yang sama. Anyway. Begitu kita main panah, terkadang kita harus mundur dulu jauh teman-teman. Tapi jangan salah, mundur jauh ini bukan berarti menghindar, bukan berarti tidak mau menerima realitas, tetapi saya menjaga jarak dulu, untuk saya bisa melihat perspektif yang lebih luas. Maka pada saatnya ketika sudah mundur jauh dan dilepas, maka percepatan akan jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Jadi jangan pernah mikirin solusi, tapi fokus dan nikmati dan cintailah prosesnya. Selesai. Ada masalah, ada beban masalah. Kalau kita mikirin bebannya terus, capek. Dan ini bukan berarti sekarang teman-teman utangnya pada lunas, kesulitannya enggak. Tetapi setidaknya teman-teman tidak membebani diri terus gitu. Sehingga kalau kita tidak berfokus pada beban, kita fokus kepada solusi. Mungkin abis ini bukan selesai semua masalahnya, tetapi teman-teman jadi punya ide baru. Oh iya ya, kenapa aku nggak gini ya? Kenapa aku nggak gini ya? Gitu loh. Betul nggak? Yang mungkin setelah teman-teman santai sebentar, 1 jam ini, relax sebentar, teman-teman nggak fokus kepada beban masalah, nggak fokus kepada semua kesulitan, keruwetan, dan seterusnya. Kita relax, manasnya lebih tenang. Mungkin solusi yang kemarin udah ada di depan mata, kitanya cuman nggak ngeliat, nggak ngeh gitu. Tapi begitu kita lagi santai dan lebih relax, mungkin ini sinyal-sinyal yang udah lama ada, kita baru sadar, iya ya, kenapa nggak gitu aja ya, gitu. Anyway. Sip ya, teman-teman ya. Aduh, ini penting banget sih. Karena kebanyakan banyak saya bisa bicara banyak karena ada penelitiannya. Tuh langsung ngelihat beban gitu. Nanti di beberapa pertemuan yang akan datang kita akan bicara hidup dan situasi hidup, masalah dan beban masalah. Kita itu tidak disiksa oleh hidup tapi disiksa oleh situasi hidup. Life is always beautiful, teman-teman. Tetapi situasinya yang kita nilai dan penilaian kita yang membuat hidup jadi kita sebut sebagai sesuatu yang gak asik gitu. Oke teman-teman. Sip ya. Teman-teman sorry ya. Mau gimana pun kalau di frekuensi rendah. Mau ngomongin religius, ke ibadah, not working fix. Kenapa? Karena frekuensinya di situ gitu. Makanya kalau sekarang dikit-dikit, kamu tuh kenapa hidupnya gitu? Kurang ibadah. Bukan, kurang pengetahuan yang penting. Kalau ibadahnya juga gak pakai pengetahuan kok. Cuman ngikutin tradisi.
Cuman pokoknya katanya, nggak ngerti untuk apa gitu. Sip ya. Berarti semua kesulitan yang kita hadapi adalah jalan untuk menuju pengetahuan, jalan menuju kepada knowledge. Dan jalan menuju kepada knowledge adalah jalan menuju kepada pencerahan. Maka luka adalah tempat cahaya masuk. Selesai. Selesai. Teman-teman, sorry ya. Kalau kalian nggak terluka, nggak banyak susahnya, nggak akan ikutan kelas-kelas gini, nggak akan lah. Nggak akan. Lempeng aja udah. Nggak pengen tahu letting go apa, nggak pengen tahu placebo apa, nggak pengen tahu macem-macem gitu. Nggak, udah aja gitu. Betul nggak? Berarti kita semua di sini kan terundang oleh penderitaan gitu. So itulah kenapa kita penting belajar the total of surrender gitu. Berarti kan setiap penderitaan adalah undangan untuk pulang. Undangan untuk menuju kepada ketercerahan gitu kira-kira. Yes? So pada akhirnya, kita akan berterima kasih kepada siapapun orang yang paling kita benci dalam hidup kita. Karena tanpa mereka, kita nggak akan ada di kelas ini. Kita nggak akan ada di kelas kesadaran ini. Kita nggak akan ada di kelas pengetahuan ini. So berterima kasihlah kepada orang yang kita benci. Karena mereka semua adalah jalan menuju pengetahuan dan pencerahan. Selesai. Letting go, that's letting go. Kenapa? Karena aku ngerti. Yang selama ini membuat hidupku berat bukan orang itu, tetapi kebencianku terhadap dia. Dendamku terhadap dia. Yang aku anggap bahwa dengan dendam ini, aku puas dan menyelesaikan. Nggak bisa teman-teman. Orang yang kita benci nih, kita ikat di si kapsul. Apa ya, pokoknya dilempar ke Mars lah ya, tuh pakai si satelitnya, bukan satelit Elon Musk tuh kan punya tuh ya alat untuk launcher gitu. Orang yang kita benci kirim ke Mars, orangnya udah nggak ada. Kalau Apollo bener, kalau di sininya masih nggak beres, SpaceX bener, kalau di sininya masih nggak beres, nggak ngaruh. So bukan masalah eksternal, internal. Jadi saya selalu akan mengulang-ulang bahwa manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik aja. Ya. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Ini diulang-ulang nih. Dirasain, santai dan rileks. Oke. Pada mulanya, jika seseorang tidak akrab dengan pembahasan tentang perasaan, sering disarankan untuk memulai hanya dengan mengamati perasaan-perasaannya sendiri tanpa niatan melakukan apapun terhadapnya. Dengan cara ini, akan menjadi jelas hubungan antara perasaan dan pikiran. Akan menjadi jelas antara perasaan dan pikiran. Setelah lebih akrab dengan perasaan, beberapa eksperimen bisa dilakukan. Misalnya, area-area pikiran tertentu yang cenderung muncul berulang-ulang bisa dikesampingkan dan perasaan yang terkait dengannya diidentifikasi. Coba teman-teman begitu ada pikiran yang ribet, rasain. Ini sebenarnya datang dari apa ya? Perasaanku lagi apa ya? Gitu kira-kira. Oh ternyata aku takut, jadi kepikiran sesuatu gitu. Contoh. Ya, contoh. Ada orang beli Lamborghini. Begitu dia mau beli Lamborghini, atau dia mau melakukan sesuatu, teman-teman ingat ya ada satu rumus. Teman-teman kalau mau ngapain aja, tanya dulu berulang-ulang, untuk apa? Ulang ya. Teman-teman kalau mau ngapain aja, tanya dulu, untuk apa? Coba saya mau nanya lagi. Teman-teman kalau mau ngapain aja, apa yang harus ditanya? Coba di typing. Untuk apa? Nice. Good.
Yes, nice, terima kasih. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang udah sering beli mobil mewah dan dia mau beli Lamborghini. Karena dia udah mulai belajar letting go di pembelian yang ke-10 misalnya. Gila ya, udah 9 mobil mewah, tapi kenapa kok nggak ngerasa puas ya? Nggak ngerasa cukup gitu. Ingat ya teman-teman ya, hal paling nikmat dalam hidup itu cukup. Kenapa? Banyak belum tentu cukup. Jadi jangan pengen banyak, mending pengen cukup. Kenapa? Banyak belum tentu cukup. Apalagi kurang. Cukup ya cukup gitu. Anyway, nah, begitu dia udah belajar letting go, dia nanya, sebenarnya untuk apa ya saya beli mobil baru lagi? Perasaan mendasarnya bilang, karena dengan mobil baru ini, kamu akan dihargai sama orang lain. Nah, mulai kerasa. Oh, ternyata bukan butuh Lamborghini gitu. Ternyata dia butuh dihargai sih sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini nggak dihargai gitu. Terus ditanya lagi, untuk apa dihargai? Supaya kamu merasa aman. Oh, berarti selama ini dia insecure. Kenapa kamu bisa nggak merasa aman? Karena aku nggak bahagia. Ternyata dari nggak bahagia, tidak merasa aman, pengen dihargai, beli Lamborghini. Makanya dia mau beli mobil 20, akar perasaan yang nggak beres, nggak selesai. Dapat nggak teman-teman? Makanya di situ nanti ada greed, ada serakah, gitu. Dan dia menganggap bahwa bahagia itu mendapatkan, itu bukan bahagia, itu namanya kesenangan. Karena kalau ngomongin bahagia itu nggak ada syaratnya, unconditional happiness. Karena bahagia itu bukan mendapatkan, tetapi melepaskan. Begitu melepaskan, kalian bahagia. Bahagia itu bukan waktu dapat, by the way. Tapi begitu dilepaskan, disitulah bahagia gitu. Sip ya? Berarti selama ini jangan-jangan kita gak tahu loh. Yang konteksnya bahwa pengen ini, pengen itu, kenapa? Gak pernah berpikir panjang. Ingat ya, kekurangan kemampuan berpikir kita akan menyebabkan kita ingin terus menilai orang lain. Maka orang yang malas mikir pasti sering ngejudge orang lain. Selesai. Jadi kalau orang yang suka nuduh ngejudge orang lain itu otaknya baru. Jarang dipakai. Kalau dijual mahal sih kayaknya. Karena kenapa? Masih baru masalahnya gitu. Ya. Dapat ya teman-teman ya. Semoga ini saya nggak ngomong sama otak-otak baru ya. Otak-otak. Jadi makanan atau ya. Gitu ya teman-teman ya. Dapat ya. Sip ya. Nah, sok dicek expire date-nya nih. Sok dicek. Jangan-jangan jarang dicek. Oke. Oke ya. Nah. Sekarang pertanyaannya adalah, nih ya, saya ulang ya. Dengan cara ini akan menjadi jelas hubungan antara perasaan dan pikiran. Setelah lebih akrab dengan perasaan, beberapa eksperimen bisa dilakukan. Misalnya, area-area pikiran tertentu yang cenderung muncul berulang-ulang bisa dikesampingkan dan perasaan yang terkait dengannya diidentifikasi. Terlebih dahulu, terimalah keberadaan perasaan itu tanpa menolak dan mengutuknya. Nomor 1, kalau ada perasaan gak enak, jangan pernah bilang, jangan ngerasain ini. Pergi, hilang. Ini perasaan gak bagus. Jangan kayak gitu. Ingat, no wrong feeling. Tidak pernah ada perasaan yang salah, yang ada wrong action. Yang ada aksi yang tidak tepat. Ya. Contoh, ngelihat orang, emang mukanya nyebelin banget sih, masuk, nyebelin mukanya ya, ya udah. Tapi bukan berarti nyebelin mukanya langsung tangan tonjok, jangan. Nggak apa-apa nyebelin, itu perasaan kan namanya juga. Udah. Yang terpenting gimana respon kita gitu. Ya.
Dapat ya? Kan mau nggak mau kita bisa auto judge gitu kira-kira. Sip ya? Clear ya? Heeh. Oke, nah misalnya area-area pikiran tertentu yang cenderung muncul berulang-ulang bisa dikesampingkan dan perasaan yang terkait dengan diidentifikasi. Terlebih dahulu, terimalah keberadaan perasaan itu tanpa menolak atau mengutuknya. Kemudian, mulailah mengosongkan energi perasaan itu secara langsung dengan membiarkannya seperti apa adanya hingga ia surut dengan sendirinya. Jadi teman-teman kalau lagi bete, pertama jangan didinai. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi aku nggak apa-apa gitu. Kamu kenapa diam aja? Nggak apa-apa. Nah, udah tuh selesai. Ingat ya, main kode-kodoan paling nggak beres aja. Apalagi sama pasangan. Pasangan kalian tuh bukan pesulap kayak saya, nggak bisa baca pikiran. Gitu ya. Jadi mending ngomong daripada pakai sandi Morse gitu. Atau si Mapur. Mas, no, jadi main bendera gitu misalnya. Jangan, buat apa ya? Mending ngomong udah langsung. Gitu kira-kira. Ya. Nah memang sih ada tipikal yang nggak bisa ngomong langsung atau apa terserah. Tetapi jangan membiasakan untuk hidden the feeling. Ya. Ini karena nggak tahu perasaannya apa, kamu kenapa? Nggak tahu udah gitu. Tapi nggak jelas gitu loh. Nggak jelas mau ngapa-ngapain gitu, nggak tahu ngapa-ngapain. Nggak tahu pokoknya gitu. Yang lebih bahaya nggak apa-apa. Tapi itu cemberut gitu. Ya. Gitu kira-kira ya. Nah, kemudian mulailah mengosongkan energi perasaan itu secara langsung dengan membiarkannya seperti apa adanya hingga ia surut sendirinya. Ya. Kemudian pikiran-pikiran sebelumnya sekarang bisa dicermati untuk melihat perubahan karakternya. Jika perasaan yang melahirkan pikiran-pikiran itu telah sepenuhnya dipasrahkan dan dilepaskan, biasanya semua pikiran yang terkait dengannya akan hilang seluruhnya dan digantikan oleh satu pikiran penutup yang mengatasi masalah dengan cepat. Contoh ya. Misal. Ada kasus seorang lelaki yang kehilangan paspor beberapa hari sebelum pergi ke luar negeri. Ketika jadwal keberangkatan tinggal beberapa hari, kepanikan batinnya meningkat. Aduh. Nah, ya. Pikirannya berpacu kencang, mencoba berpikir di mana pasportnya keselip. Ia mencari kesana kemari, ia mencoba berbagai trik mental tetapi tidak berhasil. Ia mencaci maki dirinya sendiri. Gimana sih bodoh banget gua. Nah gitu kira-kira. Kira-kira gitu ya, kira-kira. Udah waktu dekat, bego. Wah udah mengumpat aja gitu. Gitu kira-kira. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Waktu semakin dekat. Karena hari keberangkatan semakin dekat, ia menghadapi dilema nyata. Tidak ada paspor, tidak ada perjalanan. Nah, udah mulai. Nggak ada paspor, nggak ada perjalanan, tiket hangus, visa hangus, semua nggak beres, everything game over gitu kira-kira. Dia lagi lari ke masa depan tuh. Teman-teman ingat ya. Gimana ya bahasanya ya? Alat yang terbaik yang semesta berikan kepada manusia. Teman-teman, saya selalu mengulang-ulang gini, kalian, saya, secara genom sama monyet beda 1%. Jangan sombong-sombong amat. Kita kurang 1% jadi monyet gitu maksudnya. Ya, gitu udah aja. Untung lebih 1% gitu kira-kira gampangannya gitu. Ya. Nah, jadi kalau orang belagu, lu 1% aja lagi jadi monyet tuh belagu banget gitu kira-kira teman-teman. Iya emang kita cuma beda 1,23% dari genomnya monyet gitu kira-kira. Anyway. Ya. Nah, maksud saya, mau ngomong, ini gara-gara monyet sih. Nah, maksud saya adalah perbedaannya si 1,23% itu karena kita punya memori dan imajinasi.
Tetapi yang menarik memori dan imajinasi ini yang harusnya digunakan untuk creating, teman-teman jangan salah ya, beda 1% menghasilkan Albert Einstein. Perbedaan 101% bisa bikin MRT loh. Memori dan imajinasi. Cuman sekarang, memori dan imajinasinya justru mengutuk dirinya, menyiksa dirinya. Hari ini kita disiksa oleh memori kita masa lalu, dan kita disiksa oleh imajinasi kita masa depan. Kita disiksa oleh hal yang sudah terjadi, dan kita disiksa oleh sesuatu yang belum terjadi. Benar nggak? Aduh, nanti gimana ya? Padahal baru 2 bulan lagi. Aduh, dulu ya orang ini tuh. Nah, udah 10 tahun yang lalu masalahnya. Gimana? Terus habis itu ngomong, hidup menyakitkan. Bukan hidup, memorinya aja nggak beres gitu. Nyalahin hidup lagi. Bentar-bentar nanti nyalahin, Tuhan ini nggak beres. Tuhan tuh mikir apa sih gitu. Nah, Tuhan disalahin nanti gitu. Anyway. Nah, saya balik lagi ke contoh nih. Bagaimana aku bisa sebodoh ini waktu semakin dekat, ketika hari keberangkatan semakin dekat, ia menghadapi dilema nyata, tidak ada paspor, tidak ada perjalanan. Perjalanan yang batal banyak konsekuensi negatif karena itu terkait dengan bisnis sekaligus kesenangan. Dan ia akan dihadapkan pada situasi yang sulit. Akhirnya ia ingat untuk melakukan teknik pelepasan. Berarti permasalahannya bukan paspor kan? Saya akan kehilangan kesenangan. Nah itu teman-teman. Bukan paspornya ternyata. Berarti ada perasaan di situ. Ribuan pikiran. Gitu. Pokoknya jarang banget orang yang nyari akar perasaannya. Jarang. Boro-boro akar perasaan. Muternya di situ terus. Same thought, same feeling. Ingat. Oke? Ia duduk dan bertanya pada dirinya. Nah, solusinya kalau lagi gimana-gimana, duduk dulu santai. Diam dulu. Tarik nafas pelan-pelan. Dan yang paling menyembuhkan bukan tarik nafas tapi tarik tunai. Itu menyembuhkan ya. Tarik nafas sama tarik tunai itu bagus ya kita kira-kira. Anyway, nah. Ia duduk dan bertanya pada dirinya sendiri. Nanya nih. Ya. Dalam konteks ini, begitu dia nanya sama dirinya, apa perasaan dasar yang selama ini kuabaikan? Kenapa sih? Teman-teman sok pernah nanya sama dirinya, kenapa sih? Coba banyak ditanya deh. Kenapa sih? Gitu. Kamu tuh kenapa? Ya, kamu tuh kenapa gitu. Ini jangan-jangan dirinya jarang diajak ngobrol gitu, itu aja. Ya. Ia duduk dan bertanya pada dirinya sendiri, apa perasaan dasar yang selama ini kuabaikan? Yang mengejutkan, perasaan dasar yang muncul adalah duka cita. Duka cita. Duka cita itu terkait dengan ketidakinginan dia terpisah dari seseorang yang sangat dicintainya. Loh, jadi jauh nih. Ada juga rasa takut terkait kehilangan hubungan atau setidaknya melemahnya hubungan karena ketidakhadirannya. Ketika ia melakukan ketakutannya, ia tiba-tiba merasa damai. Ia pun menyimpulkan jika hubungan itu memburuk karena ketidakhadirannya selama 2 minggu, hubungan itu tidak berarti sama sekali, jadi tidak ada yang beresiko. Begitu merasa damai, ia langsung ingat di mana paspor itu berada. Nah, coba. Aduh, dahsyat gak sih? Bener ya, maksudnya kadang kita sibuk sama sesuatu di buahnya terus gitu. Ternyata begitu letting go, ternyata ini nih akarnya. Begitu merasa damai, ia langsung ingat di mana paspor itu. Bahkan paspor itu berada di tempat yang begitu sederhana dan jelas, sehingga hanya blocking bawah sadar yang bisa menjelaskan mengapa ia tidak mengingatnya. Gitu. Singkat cerita, ribuan pikiran tentang paspor yang hilang, perjalanan yang gagal, dan seluruh konsekuensinya langsung menghilang.
kondisi emosionalnya berubah ceria, ia dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan alih-alih frustasi. Contoh ya, kalau di bioskop ada kebakaran, nanti di berita, di gedung bioskop terjadi orang yang meninggal 50 orang gara-gara kebakaran. Itu kan gak masuk akal. Ternyata realitasnya bukan kebakaran yang menyebabkan meninggal, tapi kepanikan orang-orang yang keluar bioskop saling injek-injekan. Bukan kebakarannya, kepanikannya. Dapat gak teman-teman? Clear ya? Dapat ya teman-teman ya? Ntar ini diam-diam gini tuh masih pada oke nggak ini? Ini jangan-jangan saya ngomong sendiri. Emang dari tadi juga ngomong sendiri deh. Oh dapat ya, oke sip, mantap. Oke, good, nice. Sip ya, clear ya. Pelepasan bisa sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, tetapi penggunaannya dalam krisis hidup bisa sangat penting untuk mencegah dan mengurangi penderitaan. Dalam krisis hidup biasanya ada banyak emosi. Krisis hidup sangat akrab dengan salah satu area utama perasaan-perasaan kita yang tertekan atau tertahan. Dalam situasi ini, masalahnya bukan pada mengidentifikasi emosi, melainkan bagaimana menangani emosi yang berlebihan. That's the point. Nah, nanti kita akan bahas mengenai menangani krisis emosional. Ya. Melepaskan tuh gimana? Mengurangi energi terhadap emosi itu. Contoh. Saya ulang-ulang pakai contoh ini. Teman-teman kalau nggak suka tayangan TV, jangan dihancurin TV-nya. Cabut aja listriknya, beres. Kalau ada emosi jelek, perasaan nggak enak, jangan disalahin apa. Udah, pelan-pelan diterima. Begitu diterima, yes, aku lagi ngalamin ini. Nanti listriknya pelan-pelan turun di situ gitu. Ya, teman-teman mau sekarang agak puyeng, nggak ngerti, it's okay. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ada sesuatu dulu, impuls untuk masuk nutrisinya. Nah sekarang saatnya teman-teman merealisasikan pemahamannya. Ya, sip. Pegang bolpen. Mulai detik ini dilarang ada yang komen. Hep dulu. Pegang bolpen. Dah, nggak boleh ada yang komen. Hep dulu, hep. Diam dulu. Jawab siap juga komen, udah nggak usah dijawab, hep dulu, pegang bolpen. Ya udah. Ya, ini kalau ada komen ikut emosi nih. Ya oke. Bagus ya, bagus. Nah, nih oke lagi. Nggak boleh komen. Ini latihan kita ya. Dah, pegang bolpen. Dengerin baik-baik ya. Pegang bolpen. Siapin kertas. Kalau nggak ada bolpen, nggak ada kertas, di notes handphonenya, pensil boleh. Ya, sip. Teman-teman, saya kasih waktu 2 menit dengerin saya baik-baik. Saya kasih waktu 2 menit, nggak lama-lama nih. Teman-teman, jujur sama persaat ini, detik ini, apa sih yang sangat berat dirasain akhir-akhir ini? Yang itu kepikiran terus, entah itu benci, entah itu gak enak. Pilih satu aja. Misalnya lagi kesel banget sama pasangan, lagi kesel banget sama anak, lagi kesel banget sama situasi tempat kerja bos. Apapun, galau-galaunya, gak asiknya, apapun. Rasain. Dan ekspresikan dalam sebuah tulisan. 1 paragraf singkat aja. Dimulai dari sekarang. Silahkan tuliskan dengan sungguh-sungguh. Aku beberapa waktu ini mengalami kesel sama dia karena dia begini begitu. Ceritain apa yang teman-teman lagi rasain sekarang.
hal yang paling berat dalam kurun waktu beberapa bulan ini? Silakan. 2 menit saya kasih waktu. Tulis. 3 menit lah. Nulisnya bukan di komen ini ya, nulisnya di kertas masing-masing. Atau di handphone masing-masing. Dah, nggak boleh komen dulu. Nggak boleh komen dulu. Nice, bagus. Nah, ini mulai oke. Nah, nggak jadi oke-nya. Ya, tuh, komen. Ya udahlah, ya. Oke, rasain, tulisnya sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh banget. Kekesalan, kebencian, dirasain aja. Karena pasti ada sesuatu yang berat gitu. Yang merasa berat, yang merasa gak enak, pasti ada, gak mungkin gak ada. Tulis aja. Sip ya? Clear ya? Apapun yang kalian rasain, apapun yang kalian pendam, apapun yang berat, berarti sekarang sudah ditransfer ke tulisan yang kalian tulis. Ya kalau sekarang bukan nggak, misalnya lagi happy juga tulis, aku belakangan ini bahagia banget deh. Itu juga kan perasaan. Kecuali kalian yang udah nggak punya perasaan, berarti kosong banget gitu, nggak apa-apa juga sih. Oke. Nice ya. Dah. Oke. Teman-teman sekarang santai dan relax. Rasain lagi tulisannya. Sekarang lihat tulisannya dan baca pelan-pelan dalam hati. Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Hayati. Pakai perasaan gitu bacanya ya. Pelan-pelan gitu. Oke. Begitu udah dibaca, sadari apa yang dibaca adalah sesuatu yang termanifestasi dari perasaan. Oke? Dan kita belajar letting go, teman-teman, sepenuh hati. Dengan seluruh kerendahan hati kita bilang terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Jadi terima kasihlah kepada itu, karena sekali lagi itu adalah tamu yang mampir untuk membawa kita naik kepada kelas kesadaran. Jadi terima kasih. Dan rasakan ketika kita berterima kasih kepada tulisan kita sendiri, ada sesuatu yang sedikit lega. Ada sesuatu yang sedikit lepas. Dan ada sesuatu yang entah itu 1 gram, 2 gram, berapapun ukurannya, tapi itulah salah satu bagaimana kita sedang mengalami yang namanya letting go. Sip ya teman-teman ya. Jadi selama ini ternyata bukan itunya, tapi megangnya kita gak mau dilepasin gitu. Nah jadi apa yang tadi ceritain secara teori, kira-kira prakteknya kayak tadi lah. That's letting go.
ketika kita menyadari, ketika kita melepaskan, dan ketika kita mulai, oh oke. Nah, ketika teman-teman mulai sering berkontemplasi, ketika teman-teman mulai menyelami perasaannya sendiri, emosinya sendiri, teman-teman akan mulai kenal diri sendiri gitu. Oke teman-teman? Segera kita lanjutkan di episode 13, tapi setidaknya per saat ini kita mulai lebih kenal diri gitu kira-kira. Dan mulai disadari bahwa betapa banyak diriku yang belum aku kenal. Maka gak usah terlalu sibuk ngurusin orang lain, nunjuk keluar, ternyata masih banyak hal yang belum aku kenali di dalam. Dan semakin kita mengenali ke dalam, semakin kita akan mencintai diri kita seapa adanya. Semakin kita akan menerima diri kita seapa adanya, dan semakin kita akan memiliki frekuensi yang lebih baik, dan itu akan dipancarkan keluar diri kita. Oke, teman-teman. So welcome to letting go. Semoga pengetahuan kita malam hari ini, pelepasan kita malam hari ini, membawa satu langkah untuk kita mengenal diri kita kira-kira. Oke, teman-teman. Udah lebih dari 45 menit, 90 menit bahkan ya. Karena kalau udah 45 menit up tuh biasanya penangkapannya udah berkurang drastis. Nah jadi mungkin kita cukupkan dulu supaya kita bisa merefleksikan. Lagi mau istirahat, santai, relax gitu ya. Itu juga kita bisa mungkin istirahat jadi jauh lebih tenang dan relax. Dan saya selalu mengulang-ulang sebelum bobo sebisa mungkin release every bad emotion kalau bisa gitu. Gitu kira-kira. Ya teman-teman ya. Oke ya. Terakhir. Saya minta beberapa kata aja dari teman-teman semua yang hadir. Apa pelajaran yang didapat dari pertemuan kita malam hari ini? Silakan tulis. Beberapa kata aja. Supaya kita jadi bahan untuk evaluasi bersama. Teman-teman dapat apa sih di pembelajaran kita malam hari ini? Silakan boleh ditulis. Rasanya apa sih? Gimana sih? Gitu. Bluetooth connected. Lebih lega. Nice. Apapun yang teman-teman dapetin itu semua Bluetooth disconnected. itu semua kembali kepada wadah kita masing-masing gitu ya. Karena nggak akan sama, nggak akan percis gitu apa yang kita dapetin. Karena pada dasarnya semuanya berkaitan sama diri kita masing-masing gitu. Wah keren teman-teman, terima kasih. Dan terima kasih, nice banget. Thank you teman-teman. Mudah-mudahan ada something aja pokoknya. Ya. Dan kita mungkin mana sih? Nah, kita tepuk tangan dulu lah. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini. Sekali lagi, poin utamanya adalah latihan. Poin utamanya adalah bagaimana kita mengulang-ulang dalam keseharian. Karena apapun yang kita pelajari kalau kita tidak latih, kita tidak jadikan keseharian, kita tidak pakai ini dalam keseharian, ya balik lagi kita nggak akan terlatih juga gitu kira-kira. Bluetooth disconnected. Oke ya teman-teman ya. Jadi saya rasa sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga ada pembelajaran. Sekali lagi, enjoy the life by the way. Dan yang terpenting, tetap belajar untuk letting go. Karena tidak ada yang bisa melakukan letting go kecuali kita melakukannya sendiri. Tidak ada yang bisa mewakilkan gitu kira-kira.
Setuju teman-teman? Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.